Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik juga kesehatan, waras pikiran sehingga kita dapat hadir pada hari yang berbahagia ini sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar pada hari yang sangat baik ini. Teriring dengan rangkaian salawat beserta salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan seorang revolusi Islam. Beliau ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak bapak semuanya, apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki dalam proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memberkati proses belajar mengajar kita pada hari ini. Baik semuanya, kita berdoa masing-masing di dalam hati sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Murid-murid Bapak diharuskan untuk menyiapkan satu pena, satu buku, dan baterai HP-nya supaya proses belajar mengajar kita hari ini terlaksana dengan baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang benzena. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu nggak apa itu benzena? Senyawa tak jenuh. Ada lagi? Benzena ini adalah senyawa tak jenuh, tetapi lebih stabil dibandingkan dengan alkena, ya, terutama dalam hal reaksi. Kalian pernah nggak punya mimpi yang mimpi itu nyata banget? Entah bagaimana ceritanya, kamu tiba-tiba berada di suatu tempat yang tidak kamu ketahui. Berjalan-jalan, kemudian perut kamu sangat merasa aneh. Kamu kebelet pipis, tapi kamu asing dengan tempat itu. Kamu nggak tahu harus pipis di mana. Sementara perut kamu itu semakin bergejolak. Kamu memutuskan untuk pergi ke semak-semak. Memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu membuka celananya dan pipis. Ya, gitulah. Lalu begitu kalian pipis, kalian terbangun, panik karena kasur kalian sudah basah semuanya. Bagi sebagian orang, mimpi itu hanya sebuah khayalan. Tapi ada beberapa kasus yang bisa menjadikan mimpi itu sebuah pertanda, bukan kenyataan, tapi sebuah pertanda, sebagaimana yang dialami oleh seorang kimiawan Prancis, yaitu Auguste Kekulé. Tahu nggak gimana ceritanya? Bapak ceritakan. Di suatu malam, sekitar tahun 1865, dia tidur di dekat perapian. Dalam mimpinya, ia melihat sosok ular yang bergerak dan menari-nari. Ketika diperhatikan lebih lama, bagian ekor ular itu menyambung ke kepalanya. Lalu kepalanya menuju ekornya dan kembali ke kepalanya. Berputar-putar tanpa henti seperti layaknya gelang rantai. Ia sempat menceritakan mimpi si Kekulé ini terhadap kepada teman-teman ahli kimianya yang lain. Tapi semuanya menganggap itu hanya mimpi khayalan, mimpi gimana ya? Cuma mimpi semata, tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Tidak ada hubungannya dengan dunia asli. Tapi Kekulé ini masih kepikiran dan merasa kalau mimpi itu ada sebuah pertanda, dan mimpi itu bukanlah mimpi biasa. Karena pada saat itu ada sebuah isu misteri tentang bagaimana struktur benzena itu menjadi topik hangat yang belum terpecahkan. Kekulé ini mencoba mengaitkan mimpinya itu, dan ternyata mimpinya itu dengan isu ini ketika dikaitkan ini ternyata benar. Bagaimana itu terjadi?
Kekulé mengeluarkan hipotesis yang menggambarkan kalau struktur benzena ini berupa 6 atom karbon yang terdapat di sudut-sudut heksagon beraturan dengan satu atom hidrogen melekat pada tiap atom karbon. Nah, di mana rumus benzena itu adalah gimana? Untuk ketua, bagaimana rumus benzenanya? Ya, C6H6 yang sebelumnya telah ditemukan oleh Mitscherlich, kini menjadi lengkap dengan strukturnya. Nah, dia pun menyatakan, si Kekulé ini, kalau struktur pada benzena adalah ikatan tunggal dan ganda dua yang berselang-siling di sekeliling cincin, supaya reaksi khusus pada senyawa alkena tidak terjadi. Nah, maka ikatan tunggal dan ganda ini harus bertukar posisi dengan cepat. Ikatan rangkap yang bisa berputar-putar, yang ini dinamakan dengan terdelokalisasi. Seperti gambar di samping ini. Nah, kalau kita mundur lebih jauh lagi, kita akan menemukan benzena ini dalam sistem perdagangan. Ya, pada tahun 1400-an, ada seorang saudagar Arab suka melakukan barter. Nah, tahu kan barter? Dengan saudagar Eropa dengan barang yang disebut dengan luban Jawi, ya, atau bahasa kerennya kemenyan Jawa, ya. Jadi luban Jawi ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk parfum dan obat-obatan. Lalu karena lidah orang Italia, kata lu menghilangkan dan menjadikan ban Jawa. Jadi luban Jawa jadi luban Jawi menjadi ban Jawa. Itu dikarenakan lidah orang Italia. Nah, sementara orang Prancis menyebutkan dengan banjoin. Nah, kalau dibaca benzoa. Benzoa. Dan orang Jerman dan Inggris ini menjadikannya dengan benzoin. Ya. Karena sebagian besar komponennya berasal dari asam benzoin dan karena ilmuwan kimia menggolongkannya ke dalam alkena, maka mereka menamakannya dengan benzena. Nah, oke, cukup tentang sejarah dan benzenanya. Jangan nanti keburu pusing ketika mendengar kata itu udah rumus-rumusnya, rumus benzena dan turunannya. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk sama si benzena ini. Nah, benzena, supaya lebih gampang membayangkan, mari kita buka pembahasan benzena dengan kalimat ini. Benzena adalah salah satu komponen dalam minyak bumi pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday tahun 1825. Nah, benzena ini diambil dari residu minyak mentah. Nah, biasanya orang-orang tinggal di perkotaan akan lebih tinggi terekspos benzena dibandingkan dengan penduduk di desa-desa. Kok bisa? Nah, iya, soalnya kan di perkotaan lebih banyak pembuangan limbah, ya, kilang pabrik, dan pompa bensin. Beda dengan kita yang berada di kampung-kampung. Sifat benzena pada suhu ruang, sifat benzena adalah berupa cairan bening yang punya aroma. Benzena bersifat karsinogenik atau menimbulkan sel kanker, mudah menguap dan terbakar. Hal ini dikarenakan kadar karbon dalam senyawa benzena terbilang tinggi. Nah, titik didihnya berada pada suhu 80 derajat Celcius dan titik lelehnya 5,5 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjut. Kira-kira apa ya manfaat benzena dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Baik, Bapak yang jelaskan. Meski terdengar seperti senyawa yang rada-rada jahat, nah, kan benzena itu kayak mercun gitu kan, itu nuklir, nah, itu kayaknya senyawa jahat. Nah, kita berpikir bahwa ya gitulah, senyawa ini emang beda, nah, emang lain dia, karena bersifat karsinogenik. Nah, mudah menguap dan terbakar, benzena dan turunannya. Ini juga terkesan menghancurkan, ya. Tapi benzena ini dapat kita gunakan dengan baik juga selama kita melihat
dari sudut positif, bukan sebaliknya. Adapun kegunaan benzena, di sini ada yang tahu nggak apa itu satu aja kegunaan dari benzena? Ya, bidang pertambangan. Baik, kegunaan benzena ini bisa kita misalkan kayak siapa tadi namanya? Andi. Ya, seperti yang Andi bilang tadi dalam bidang pertambangan. Benzena ada dalam wujud trinitrotoluena atau TNT yang menjadi bahan baku peledak di bidang kesehatan. Misalnya kamu sedang sakit, misalnya kita sedang sakit, misal kepala. Nah, kamu akan dapat obat sakit kepala aspirin, yang dibuat dari senyawa turunan benzena dalam aspirin. Nah, karbol yang biasa kalian pakai di rumah sewaktu-waktu ngepel itu juga ada senyawa fenolnya. Nah, di mana senyawa fenol ini juga termasuk turunan dari benzena. Nah, ada juga selain itu parfum yang kita pakai juga ada benzalhidanya. Nah, yang lagi-lagi itu juga turunan benzena. Nah, pewarna tekstil, deterjen juga ada. Terkadang kita juga heran ya, bagaimana dari minyak bumi bisa diubah-ubah menjadi hal-hal lain yang kita tidak bisa menduganya bahwa sebelumnya itu dari kimia. Baik, anak-anak Bapak semuanya, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang tata nama senyawa benzena. Diharapkan seluruh anak-anak Bapak agar memasuki kelas sebelum Bapak masuk sekira-kira 15 menit sebelum Bapak masuk. Baik, untuk minggu depan pelajari aja tata nama senyawa benzena, mulai dari benzena dengan satu substituen, dua substituen, dan tiga atau lebih yang dinamakan dengan polisubstituen. Baik, sekian yang dapat Bapak beri ilmu pada hari ini. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, sebelumnya kita mari mengucapkan tahmid bersama-sama pada pembelajaran kita hari ini. Baik semuanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.